Halo, selamat malam. Bertemu kembali dengan saya, Erik, dalam bincang santai kali ini bersama saudara kita, Mas Ari Putra. Halo Mas Ari Putra, selamat malam. Bertemu kembali kita malam ini. Malam ini kita mau membahas tentang keris pusaka. Dari sisi kerisnya, dan juga yang sangat menarik adalah dari sisi esoteri, karena sifatnya esoteri itu bersifat abstrak dan unik sekali. Hanya segi batin yang bisa melihat itu. Untuk segi esoteri saya serahkan kepada Bang Togu yang lebih mendapatkan soul-nya seperti itu. Ini kita sudah membawa keris patrem yang berpamor Wahyu Tumurun. Ini keris patrem Wahyu Tumurun yang bertangguh dari Tangguh Pengging. Ini saya dapatkan udah beberapa tahun yang lalu. Mungkin kalau lebih menariknya juga kita ngobrol dari sisi esoteri. Kita berikan kepada Bang Togu untuk membahas sisi esoteri, karena itu yang sangat menarik sekali. Menurut pandangan Bang Togu itu bagaimana sisi spiritualnya, supranatural? Ini Bang, kalau dipakai ini untuk di zaman dulunya ini Lebih keras lagi suaranya ya. Buat apa ya? Buat ini kalau bilang junjung derajat ini. Ya. Untuk derajat kayak sekelas-kelas Demang. Kalau zaman dulu apa itu, Bang? Demang ya. Demang itu termasuk pimpinan kayak seperti kepala daerah. Mungkin dari bawah seperti kelurahan, lebih tinggi lagi kelurahan, mungkin camat atau bupati juga Ya, bisa kan. ini junjung derajat kalau saya bilang. Nggak tahu kalau Bang Erik, menurut Bang Erik juga begitu? Ya, masuk, karena Wahyu Tumurun ini termasuk dari sisi pamor, namanya juga Wahyu Tumurun. Wahyu Tumurun itu berarti turunnya wahyu kepada si pemegang keris pusaka ini. Si empu membuat sebuah keris dan terciptalah Wahyu Tumurun ini yang lebih sifatnya spiritual untuk membantu si pemegangnya, seperti itu. Mungkin Bang Togu mau menambahkan lagi? Ada yang lebih menarik? Yang lebih menarik ada lagi? Kalau yang lebih menarik, ini juga semuanya menarik sih bagi saya. Silakan. Benar semua. Bisa kembalikan lagi. Ya, silakan Bang Togu mau pilih yang mana? Ini. Mungkin kalau teman-teman lihat di sini warangkanya mengkilat sekali ya. Ini habis saya berikan wax. Jadi wax itu membuat warangka dan juga bilah keris itu lebih aman dari karat. Dan kalau untuk warangkanya supaya tidak cepat rusak karena terkena kelembapan. Karena Indonesia termasuk negara tropis,
yang dapat membuat kayu itu menjadi Berjamur. lunak. Ya, berjamur masih mending, tapi menjadi hancur dia kena kelembapan itu tadi. Itu. Monggo silakan Bang Togu. Wah, ini lebih keren ini teman-teman nih. Dari motif sisik, dia punya coraknya juga bagus banget. Nah, kalau ini dipakai ini biasanya ini untuk pemuka-pemuka agama ini. Bagus banget ini. Mungkin Bang Togu bisa menerangkan dari sisi supranatural atau sisi spiritual yang tidak terlihat oleh teman-teman. Kalau pandangan saya ini kalau kita di Bali ini sekelas apa namanya, pedanda. Ya, ini orang seperti pedanda ini. Jadi kalau untuk di rumah ini biasa menetralisir ini sesuatu yang buruk lah. Memang segala sesuatunya Tuhan kan, tapi ibarat kita di dunia ini kayak sekarang lagi corona, ada ini obat lah, alat pelindung APD. Ya sebagai nggak pelindung juga bang. menetralisir ya. Ini teman-teman bisa lihat ini pamornya bagus banget. Kalau zaman dulu di zaman kerajaan, biasanya jika terjadi suatu penyakit, zaman kerajaan kita orang Jawa dulu bilangnya pagebluk ya. Ada penyakit, biasanya sang raja itu memerintahkan empu untuk membuat sebuah pusaka yang tuahnya itu untuk mengusir atau menghalau semua penyakit itu tadi. Dan juga jika ada keributan, pemberontakan di suatu daerah kerajaan, maka raja pun juga akan memerintahkan empu untuk membuat sebuah pusaka untuk membantu memenangkan dan menenteramkan kembali situasi itu tadi. Itu. Jadi yang saya rasakan di sini ini energinya besar banget. Tapi dingin deh ya. Hah? Dingin ya. Ya, tapi besar banget. Kalau listrik ini besar banget listriknya ini ya, sumbernya. Bagus banget ini. Wah, ini bagus banget. Mungkin ditambahin buat seduluran atau teman-teman sekalian yang masih teman-teman yang masih muda, yang mungkin yang takut sama dunia perkerisan. Wah, serem banget keris. Nah, mungkin Bang Togu bisa menerangkan, memberikan masukan kepada mereka bahwa keris itu nggak menyeramkan gitu loh. Jadi menepis paradigma yang selama ini salah lah. Mungkin diberikan masukan sedikit buat teman-teman. Keris juga bukan syirik ya. Bukan syirik. Syirik itu semua berasal dari hati. Kalau kita mengatakan itu syirik ya syirik. Semua kan tergantung dari niatnya. Kalau menuhankan sesuatu itu, benda dituhankan ya syirik. Kita kan tidak menuhankan benda. Karena Tuhan itu sifatnya nggak kebendaan. Cuma dia berada di mana-mana kan begitu. Tuhan. Sama juga seperti waktu keris awal dibuat, sang empu pun juga melakukan hal yang baik ya, seperti berpuasa, berpikir, berkata, berdoa juga sudah pasti. Ya, kalau dulunya disebut tuh mantra ya. Baca mantra. Tapi kalau sekarang kalau di Islam itu ya berdoa. Kalau di bahasa zaman dulunya itu ya mantra itu udah. Kalau di Islam tuh baca ayat-ayat gitu. Ya, ayat-ayat. Cuman sekarang bangsa kita itu lagi agak
agak alergi dengan sebutan mantra. Mungkin kalimatnya kalau orang Nusantara Indonesia menyebutnya ya mungkin mantra ya. Karena kalau bagi saya pribadi, karena mantra itu mungkin powernya bisa jauh lebih besar daripada doa. Karena kalau kita pelajari dari sisi psikologi, mantra itu adalah pembebasan pikiran. Kata konsonan yang diucapkan berkali-kali. Nah, itulah yang menggugah alam bawah sadar kita untuk kekuatan adi sadar ya kita bilangnya, untuk bisa keluar memberikan dayanya untuk membantu apa yang kita inginkan sih. Seperti itu sih. Tapi ya kalau membahas soal bahasa, Tuhan juga kan nggak bahasa Arab aja. Ya. Sementara kita dilahirkan bersuku-suku, berbangsa-bangsa kan gitu. Ada banyak bahasa ya. Bahasa. Jadi kalau mati kita harus berbahasa Arab kan tidak. Saat di dalam kubur sana tanya pakai bahasa Arab. Masa Tuhan nggak ngerti bahasa Indonesia kan gitu. Nah, kalau orang Ambon kan pakai bahasa Ambon. Iya. Orang Kalimantan pakai bahasa Kalimantan. Nah, jadi kalau di sana namanya ya bahasa kalbu lah, bahasa hati. Apa yang kita pelajari, ilmu tentang pencarian Tuhan, ya itulah nanti yang menjawab semua. Semua itu mengenai ilmu. Ya. Intinya ketahuitan. Semua apapun itu bentuknya, Tuhan itu cuma satu. Ya. Tuhan itu hanya satu. Jadi kalau Tuhan itu banyak itu tidak ada Tuhan banyak bang. Banyak agama, tapi tetap Tuhannya satu mereka. Kita ini semua Tuhannya satu. Sama seperti kita memilih berpakaian. Ya. Mungkin saya pakai kaos berwarna hitam, Bang Togu memakai Abu-abu. abu-abu. Ya seperti itulah. Tapi Sama aja. seharusnya kita bangga keris Ya. ini. Cuma ada di Indonesia keris ini. Betul. Ya, ya. Dan teman-teman kalau tahu ya, leluhur kita itu sangat hebat sekali. Hanya orang Indonesia leluhurnya yang mempunyai ilmu metalurgi yang sangat baik. Saya berikan contohnya ya. Di mana alat musik di seluruh muka bumi ini yang terbuat dari logam. Zaman dahulu kala Jepang itu seperti sitar dia ya. Mungkin tempat lain gitar dan lain-lain. Atau mungkin lebih tua lagi Jepang dia drum yang terbuat dari kayu dan yang dipukul adalah kulit. Nah, leluhur kita itu Indonesia. Indonesia itu ilmu metalurginya sangat bagus hingga bisa menciptakan sebuah keris. Dan juga di seni musik, tahu nggak Bang Togu apa itu alat musiknya Indonesia yang dari Logam. Yang dari logam? Apa contohnya? Gamelan. Yes. Gamelan itu paling tua itu. Gamelan itu hanya ada di Indonesia teman-teman. Dan kalian kudu berbangga hati. Leluhur kita tuh hebat banget dalam ilmu pengetahuannya. Bangsa yang hebat kalau nggak punya ilmu pengetahuan yang baik dan yang cukup ya, gimana bisa membuat alat musik yang dari apa tadi? Dari logam. Dari logam. Itu keren banget. Jadi Bernada lagi ya. ya, itu kan susah banget membuat mengatur nadanya. Kalau di Jawa sama Bali dan Jawa sama gamelan juga. Ada gong yang besar. Tapi kalau di Bali masih lestari karena setiap pemuda Bali itu selalu belajar di Banjar untuk bermain gamelan, karena waktu upacara mereka harus tetap menggunakan gamelan sebagai salah satu unsur upacara atau ritual di Bali ini. Itu mungkin Bang Togu bisa menambahkan tentang gamelan dan lain-lain. Gamelan itu kalau yang saya tahu itu sebelum budaya lain ada, Indonesia sudah ada. Ya. Itu jadi dia paling tua dia.
paling tua banget. Jadi kalau kita pikir-pikir, kalau lihat dari sejarah ini, orang Jawa ini, Nusantara ini ya, Ya. ada ini apa sebelum Masehi ini apa? Saya masih bertanya-tanya itu tentang budaya itu, Hmm. tentang budaya itu. Jadi sampai saya kadang mencari bingung juga. Ini ceritanya ngikuti kayak cerita nabi-nabi gitu ya. Tapi di Jawa itu sudah ada gitu. Iya. Kayak musik-musik itu tadi. Kan makanya mana yang duluan gitu. Tanda tanya saya. Eh, Bang Erik tuh tahu sejarahnya itu? Mungkin kalau yang itu kita bahas di lain video episode ya, untuk Mengetahui ya. budaya seperti itu ya. Pada hari ini kita membahas tentang keris pusaka. Bagaimana sih mungkin perawatannya, mungkin kalian dari segi pamornya. Tapi gamelan itu jangan salah. Gamelan alat musik juga diritualkan. Ya, Jangan salah. supaya ada nyawa dan kehidupannya. Seperti itu. Sisi spiritual. Ya. Ini semua hidup soalnya. Ya memang Kalau harus dihidupkan. bayangkan kalau yang buat itu orang Cina atau bangsa lain, apa ada isinya apa enggak kan gitu ya? Ya. Karena yang mengenal hal-hal seperti ini kan Asia ya, Asia Tenggara. Tapi sekarang di Malaysia pun juga, makanya kita harus melestarikan budaya keris supaya nggak diklaim sama bangsa lain ya. Bangsa lain kan ada yang hobinya mengklaim nih. Dan saya sebagai putra putri Indonesia sangat bangga karena keris pusaka ini sudah masuk di UNESCO. Udah masuk di UNESCO sebagai Budayanya. cagar budaya yang harus kita lindungi. Seperti itu. Mungkin Bang Togu mau apa namanya? Satu lagi. Bang Erik yang buka, yang punya kok. Nggak apa-apa, silakan. Wah ini lebih sangat nih, Rek. Wah ini sangat banget nih. Wah. Pendekar punya ini. Teman-teman bisa lihat nih dari bentuknya, dari looknya, dari besinya, Termasuk keris sepuh lah. tua. Kalau dilihat ornamennya apa tuh Bang Togu? Ornamennya ini meteor nih ya, besi meteor nih benar asli. Semuanya meteor. Tapi ini lebih lekuknya itu loh. Kalian bisa membayangkan nggak lekuknya ini? Buat zaman dulu belum ada Grenda. Ya. Pakai apa dulu? Buatnya dulu dipijit. Hah? Memang empu keris zaman dulu memang bagus sekali, bisa membuat look ya. Ini Bang Togu ini keris berlook 3. 1, 2, dan 3. Ini adalah keris yang berdapur naga ya. Kenapa ada lubangnya? Nah, Ya mungkin teman-teman bisa komen juga ya. ya. Kenapa ada lubangnya? Ada yang ahli keris mungkin teman-teman. Bisa sharing ya. Bisa sharing, bisa komen nanti di kolom komentar. Ini bersisik naga. Yang penting enggak 212 ya kan, sableng kan. Wah, kalian bisa lihat. Bagaimana cara ngukirnya? Kan bisa kebayang nggak? Ya pamor ya. Ya, nomornya. Kayak ini tua banget nih bang, dari zaman Majapahit ini bang.
Ben, Pak Ben, tolong suaranya. Ini Bang Erik, kalau Bang Erik dapat dulu ini dari mana Bang Erik? Itu saya dapatkan dari ada teman lah yang minta kerisnya untuk dirawat. Jadi istilahnya alih rawat lah. Tapi sebenarnya banyak sih teman-teman kita sekarang yang saudara kita mungkin di rumahnya ada keris yang sudah tidak dirawat atau mungkin tidak berkenan lagi di hati. Mungkin kalau sudah nggak berkenan, mungkin jangan dibuang atau jangan dilarung ya. Kalau sudah nggak kurang suka lagi dengan keris itu, bisa diberikan kepada orang yang mau memeliharanya dengan baik, atau dibawa ke museum juga bisa. Karena keris-keris pusaka yang langka ini, yang sepuh ya, itu sayang sekali untuk kalau sampai dibuang dan lain-lain seperti itu sih. Mohon kesediaannya buat teman-teman jangan melakukan hal yang seperti itu tadi. Tapi kalau mau ngelihat tentang keseimbangan, mungkin Bang Togu mau mencoba keseimbangan tadi ya, keseimbangan ya. Itu tadi tentang keseimbangan sih, keseimbangan. Wah, kalau itu ini emang harus agak ditahan di sebelah sini. Saya pernah berdiriin untuk keseimbangan tadi. Ini sebenarnya bukan ada unsur dan lain-lain, tapi memang benar-benar total murni keseimbangan. Ini soalnya ada apa namanya? Kain ya. Ada kain, jadi agak susah. Harus benar di tempat datar. Ya, kalau meja yang kayu gitu banget, jadi gampang diberdirikan. Saya udah pernah mencoba. Agak ini dia. Ini harus ditahan keris patrem. Nah, seperti ini. Bukan gaib dan supranatural ya. Karena benar-benar keseimbangan. Itulah keren. Oh iya, saya juga mau menambahkan buat teman-teman sekalian, kalau saya di rumah itu tidak pernah menggunakan minyak buat keris. Karena buat saya minyak itu hanya bertahan 2-3 bulan saja. Tapi saya lebih suka menggunakan wax. Museum di luar negeri untuk semua barang antiknya itu semua menggunakan wax. Karena wax itu anti kelembapan yang sangat baik. Jadi sangat cocok buat sangat cocok untuk di negara kita yang sangat tropis. Ini kalau kalian lihat kerisnya sudah di wax. Tambah cakep ya. Jadi nggak kotor juga karena minyak dan lain-lain, dia bersih. Wax ini bertahan bisa sampai 1 tahun. Jadi kita nggak perlu repot untuk terus bolak-balik meminyaki keris koleksi kita.
Kalau kita punya cuman 1-2 keris sih nggak masalah, tapi kalau koleksi keris kita udah lumayan banyak sampai belasan bahkan puluhan, lumayan juga sangat menyita waktu lah. Itu tadi. Mungkin Bang Togu mau menambahkan dari sisi esoteri, dari sisi batin lah kita bilangnya. Wah, kalau sisi batin nih kita nih sulit dibicarakan di tempat ini karena masih banyak teman-teman yang lebih paham dan lebih tinggi lah ilmunya. Tapi nggak apa-apa kan, untuk menambah keseruan buat teman-teman sekalian, karena kan sisi batin itu yang sifatnya tuh kayak lukisan tuh abstrak ya kan, dan itu sah-sah aja buat sudut pandang Bang Togu, sudut pandang saya pribadi, mungkin sudut pandang teman-teman berbeda, itu bukan jadi masalah, karena wajar sudut pandang itu banyak sekali, seperti itu sih. Harus ngopi dulu nih Bang. Oh iya, seruput dulu kopinya. Mantap. Biar kita tambah mantap lagi. Kalau saya sih masih penasaran senang sama ini ya. Kenapa? Ada bolongnya lagi ini. Ini saya ulang lagi, ada bolongnya ini. Karena keris yang berdapur naga itu kebanyakan pasti kayak ada bolongan, seperti bolongan, dan juga menggigit permata. Kalau Nogo Sosro berdapur naga itu biasanya ada menggigit permata dia. Kalau keris yang kecil ini, yang patrem ini dia pamornya pamor pemilih ya. Memang namanya agak serem, apa jenis pamornya. Ini pamor pemilih. Jadi tidak semua orang yang ini bisa memegangnya. Bagi orang Jawa zaman dahulu kala, tipe keris berpamor ini sering dihindari karena memang tidak mau mengikut dengan semua orang. Namanya pamornya agak serem. Mungkin Bang Teguh tahu nama pamornya? Tidak tahu saya. Ini namanya pamor buntel mayit, teman-teman. Jadi saya senang sekali mengkoleksi yang unik. Jadi yang ya bagi saya unik aja, seperti itu. Ini kalau nggak ada orang bisa terbang loh nih teman-teman. Bisa dia ting 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 gitu. Bisa ting 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 ting. Apa itu Bang Togu, ting ting tuh bagaimana? Harus diterangin. Tapi nggak bisa dibuat tontonan dia. Jadi Bang Erik pernah menggunakan ini nggak? Kalau sekarang yang bertugas di rumah tuh bukan beliau yang ini, tapi lebih ke ada 2 keris yang untuk tahun-tahun ini yang lagi kita tugaskan di rumah ada. Kalau beliau ini saya cuman taruh di rumah saja. Barusan ini ya ada kesalahan teknis ya, sedot ya. Baru kita mau bahas masalah energi, masalah ini ya.
Jadi teman-teman kalau nggak biasa sama barang-barang hal-hal seperti ini, biasa pusing mual gitu. Ya. Apalagi kamera aja atau HP aja, kalau ada barang yang sesuatu yang di luar dimensi kita tuh nyedot energi dia. Nah, kita sendiri itu dibuat pusing mual. Kalau teman-teman pernah ngerasain itu, kalau masuk daerah yang angker-angker atau apa, ini kan memiliki energi. Itu baru kita bicara itu langsung mati ya kamera ya. Ya, itu namanya kita, kalau kita bilang itu gesekan energi. Jadi antara energi kita, antara energi tempat, mungkin tempat yang ada daya supranatural, itu biasa ada pergesekan energi. Dan juga benda-benda pusaka ini kan mempunyai energi, sama seperti batu akik yang kita suka juga pasti ada energinya. Jadi di saat kita buka, terkadang ada benturan energi antara kita dengan benda pusaka tadi. Nah, itu karena mungkin belum match ya, belum tuning, katanya itunya belum menyamakan. Jadi, tadi saya itu mau coba buka ini ya Bang tadi. Ya. Saya mau lihat tadi kan. Langsung saya nanya, kalau saya bilang sih isi atau ruh dari sebuah jasad atau rangkanya ini, Kita menyebutnya esoteri. itu hadir ya belakang saya, spontan langsung kamera ini langsung baterai masih ada ya, langsung mati ya. Baterai ya. Ya kalau teman-teman yang lebih tahu ya, namanya ya, saya juga ya baru belajar juga. Jadi ini mau saya buka lagi, saya mikir lagi apa mediatornya gimana? Ada mediator nggak nih? Apa duit jadi mediator? Jangan. Hari ini aja pembahasan kita berdua aja. Mungkin untuk mediator, mungkin di video yang berikutnya ada ngobrol bertiga nanti jadi kita. Bukan budaya ntar lagi ya, jadi uka-uka ini judulnya. Jangan. Kan konsep kita kan budaya. Ya kan kita lebih membahas lebih ke budaya. Kalau yang ini tadi paling besar di antara semua ini ya, paling besar sekali energinya. Dan ini juga ya semua memiliki energi. Yang memiliki energi semua. Energi keunikan khas masing-masing. Ya. Seperti itu kan. Dan kalau yang saya tahu banyak teman-teman yang datang ya dari teman kolektor itu sekarang Bang yang dicari, kalau Abang pernah dengar itu keris Jala Sutro. Jala Sutro. Ya, jadi Jala Sutro itu Sutro Banyu. Kalau dibuka tuh lampu tuh mati Bang. Ya tapi untuk keris yang semacam itu udah langka sekali dan sangat susah buat kita cari. Dan juga kalau dapat pun mas kawinnya agak selangit mungkin ya. Nggak tahu kalau teman-teman bisa tahu itu ya. Saya juga tanda tanya kenapa dicari sama kolektor yang high class lah, nyari Sutro Banyu itu ya, Sutro Banyu. Kalau teman-teman tahu kenapa ya Sutro Banyu itu dicari dan diincar para big boss itu mencari itu. Ya mungkin kita bisa sharing, ada yang punya atau gimana. Saya juga ada pembeli nih ya, ada pembeli. Iklan sekalian. Iya. Bisa di komen di sini nih kalau ada beneran ada, bisa di komen di Bang Erik nih. Nah, berikan ininya Bang Togu, apa namanya, aturan mainnya kerisnya harus seperti apa supaya jelas gitu loh. Kalau misalnya Bang Togu ada cari
supaya jelas teman-teman di sini syaratnya apa, seperti apa, jadi kan jelas. Syaratnya tuh cuman keris, tapi bukan ini kan ada yang memakai energi dari diri seseorang, namanya tenaga dalam bang. Ya ada juga seperti itu, atau pakai menggunakan kadam. Jadi itu buatan, bukan alaminya dari barang. Nah itu juga hati-hati. Cuma syaratnya aja hanya kita lihat butuh video itu bang ya. Terus dibuka, mau mati. Yang ditakutkan apa kalau video itu ya kita buka gini, kira di sana ada yang main di saklatnya, mati dia. Iya. Biasa tuh bisa meledak juga loh lampu itu. Apalagi kan sekarang banyak Strengnya. modus. Iya modus. Jadi bagaimana bisa mendapatkan yang asli dan nggak kena yang modus tadi, kan itu kan intinya kan seperti itu loh. Ya kalau teman-teman itu punya seperti itu, sesama pecinta keris ini ya bisa dikomen di sini nih. Iya, mungkin apa namanya ya, komen ya. Nanti bisa komen, bisa saling sharing. Ya bagi nomor HP nanti kita cocok, bisa kita ke sana atau situ ke sini kan gitu. Ya. Untuk urusan seperti ini langsung ke Bang Togu nanti. Bang Togar ini apa seperti itu. Suka dengan yang lebih menantang dalam dunia supranatural, dunia keris. Tapi saya nggak tahu loh bang ya gunanya betul buat apa itu ya. Saya nggak tahu itu. Ya. Hanya kolektor yang pesan seperti itu. Ada penikmat, pemburu. Nah, mereka mungkin suka hunting dengan apa itu hanya legenda, apa itu hanya apa namanya? Iseng-isengan aja untuk apa namanya? Buat cari kerjaan teman-teman apa gimana gitu. Apa itu benar legenda apa memang benar ada ya, Bang? Menurut Bang Erik nih. Kalau di zaman dahulu itu saya yakin pasti ada. Cuma entah di zaman sekarang ini bisa jadi kan keris yang mempunyai kemampuan seperti itu bisa jadi sudah pindah alam. Mungkin karena kalau zaman dulu yang megang keris seperti itu orang-orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati, orang yang baik hatinya. Makanya keris itu berkenan untuk bersama orang itu. Nggak tahu kalau di zaman sekarang ya, mungkin di zaman yang serba berbeda, mungkin keris itu sudah kembali ke alamnya. Saya ada cerita dan juga pengalaman. Kalau dari keris yang tua-tua, keris tindih, keris zaman kebudaan, bagi keris kebudaan zaman tua-tua seperti itu, keris-keris yang mempunyai kemampuan seperti itu dianggap sombong, adiguna sih sebenarnya. Makanya zaman dahulu sampai sekarang dipergunakan keris zaman kebudaan untuk keris tindih namanya. Keris yang sangat tua sekali, yang ya boleh dibilang sangat disegani oleh keris-keris yang seperti inilah. Logikanya nih, banyak murid di kelas itu ribut, gaduh banget. Tiba-tiba masuk seorang guru yang killer, guru BP. Langsung semua seketika dalam kelas itu langsung diam. Nah, itulah seperti itu logikanya keris tindih tadi, keris yang tua tadi begitu berwibawa di antara keris-keris yang bisa menunjukkan kemampuannya tadi. Seperti itu. Dengan penuh wibawa, dengan wibawa yang sepuh. Bisa mengendalikan, mengontrol keris yang lainnya. Seperti itu. Makanya
Paman Patih Gajah Mada bisa menaklukkan Nusantara itu dibantu dengan keris yang sangat tepat dan sangat hebat sekali. Kita tahu di Nusantara ini, di pulau-pulau yang lain, semua kesatria memegang keris yang sangat hebat. Tapi kekuatan keris para kesatria yang lain dapat ditundukkan juga oleh kekuatan keris Paman Patih Gajah Mada. Ya, pusaka yang tepat di waktu yang tepat dan juga pemegang yang tepat bisa membawa suatu hal yang sangat luar biasa. Dan juga jangan lupa, dalam dunia pusaka seperti ini, sehebat apapun pusakanya, kalau kita sendiri tidak mempunyai karma baik yang cukup, juga agak repot ya. Jadi diwajibkan kita banyak membuat kebaikan, Bang Togu. Jadi ibaratnya ini logikanya, ini kendaraan, mobil dan motor. Karma baik itu adalah bahan bakarnya. Sebanyak apapun kita punya keris, punya pusaka, tapi kalau kita tidak pernah membuat kebaikan, kita tidak pernah membuat bahan bakar, nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Jadi punya senjata nggak punya peluru ya, nggak ada gunanya kan. Jadi tetap kita punya sesuatu yang baik, tetap kita harus lebih banyak lagi berbuat kebaikan, karma baik. Nah, ibaratnya sudah punya stok karma yang baik nih, jangan kita membuat lagi keburukan, kejahatan. Itu seperti bejana, udah punya besar kebaikan, berbohong, menipu, itu ibaratnya bejana itu bocor. Jadi karma baik kita tuh ada rembesan. Jadi kita udah numpuk karma baik, akhirnya turun lagi. Nah, seperti itu. Ini semua hanya alat. Ya, saya setuju. Seperti itu. Jadi ini bagi orang-orang tua zaman dahulu bisa jadi tongkat untuk berjalan, alat bantu sebenarnya. Ageman, kacamata buat orang yang agak susah melihat. Seperti itulah. itu saking bersihnya, sucinya orang zaman dulu. Karena mungkin zaman dulu kan tidak ada handphone, tontonan yang aneh-aneh Bang ya. Ya, Juga mempengaruhi ya. itu tadi, dari pikiran akan menjadi perkataan, dari perkataan menjadi perbuatan. Jadi bagaimana kita bisa mengendalikan pikiran tadi. Bang Togu tahu nggak apa fungsi ikat kepala pada pakaian daerah? Ikat kepala, karena semua daerah kan mempunyai ikat kepala tuh. Ya. Apa sih filosofinya? Kalau saya memandang itu sebuah simbol ya, simbol ciri khas daerah. Oke. Ya. Kalau bentuk ibarat mobil tuh merek, kalau Toyota mereknya seperti ini simbol ya. Kalau Alphard bentuknya begini, sama-sama Toyota. Sama-sama Jawanya ibarat Jawa, Madura seperti ini. Saya bilang simbol. Bisa jadi Bang Togu mengatakan sebuah simbol. Tapi kalau menurut pendapat saya, sudut pandang saya, ikat kepala pada setiap pakaian daerah itu melambangkan, bisa mengikat atau mengatur pikiran kita tadi. Makanya dengan menggunakannya, kenapa kepala kita diikat? Itu tadi untuk mengikat pikiran kita tadi. Karena di saat kita mau sembahyang, diharapkan pikiran kita tuh nggak liar kemana-mana. Kan yang susah diatur, yang lihat kan adalah pikiran. Nah, simbol mengenakan ikat kepala adalah simbol melambangkan saya bisa mengatur pemikiran saya. Pikiran saya ada di kepala saya bisa atur. Seperti itu. Itu sih filosofinya menurut pandangan saya ya. Seperti itu. Karena kasanah budaya Indonesia itu
sangat luas, sangat menarik sekali teman-teman. Kaya sekali. Keren banget. Seharusnya kita bangga jadi orang Nusantara ini ya. Oh, saya bangga banget. Saya bangga banget menjadi putra-putri Indonesia Nusantara ini, dan saya juga merasa kita harus menjaga warisan leluhur itu tadi. Warisan leluhur bisa berupa ajarannya, peninggalannya. Ini termasuk pusaka ini adalah termasuk peninggalan para leluhur Nusantara kita yang harus kita jaga dan kita hormati. Tapi apa benar memang buat ini yang besi itu dipanasi dipijat itu? Ya, ada teman-teman. Keris Bang Togu yang Bang Togu bilang itu ada. Jadi Empu Sombro ya namanya. Empu Sombro itu seorang wanita. Itu memang kalau buat keris, saking hebatnya beliau itu, jadi setelah ditempa itu mungkin dipijat juga. Jadi di bilah kerisnya itu ada seperti tangan, cap Sidik jari ya. cap sidik jari seperti itu. Iya. Begitu. Ini juga ada nih. Saking hebatnya daya linuih ya. Saking hebatnya batin, kemampuan mereka semua tuh hingga bisa menciptakan hasil karya. Bagi saya keris ini juga dipandang dari sisi art ya, dari seni. Seni tempa. Jika menempa tidak bagus, tidak akan menghasilkan suatu keris yang baik ya. Dan juga waktu disepuh, keris itu bisa retak karena panas atau hasil tempaan yang kurang tepat. 2, pamor. Pamor itu sangat indah buat saya. Pamor itu lukisan yang di sebuah besi ya. Makanya kita sebut tosan aji. Pamor itu indah. Yang kita nikmati itu adalah, kalau saya membuka sebuah keris itu tadi, yang saya lihat adalah pamornya. Saya tarik, saya buka, saya lihat. Wow, indah sekali pamornya. Nah, dari pamor itulah kita bisa melihat, orang keris mungkin melihat tuahnya di sana. Pamor ada 2, pamor tiban dan pamor rekan. Pamor tiban ini adalah pamor yang tidak direkayasa oleh empu. Kalau pamor rekan itu adalah pamor yang diinginkan oleh empu waktu proses pembuatan keris tadi. Jadi banyak orang-orang yang fanatik kalau dunia keris tadi, saya lebih suka pamornya pamor tiban. Itu pamor yang asli, yang tidak direkayasa oleh empu tadi, langsung dari Sang Maha Kuasa, Sang Maha Pencipta itu tadi. Karena orang zaman dahulu datang ke empu tadi, empu, tolong buatkan saya sebuah keris yang cocok dan tepat untuk saya. Nah, sana empu mulai mencocokkan dengan kelahiran kita tadi, kelahiran, weton, seperti itu. Lalu empu memulai proses pembuatan keris dengan berpuasa, dengan seperti itu. Nah, mungkin kalau di sekarang kita datang ke empu bisa juga, zaman sekarang ya, empu, saya kepengen membuat keris yang berpamor ini. Nah, empu akan membuat keris seperti apa yang kita inginkan. Nah, disebut sana tadi adalah pamor rekan. Jadi pamor yang diinginkan oleh si yang request ya. Ya, sesuai dengan pesanan. Tapi kalau zaman dulu di pakem dunia keris, dalam membuat sebuah keris tadi, pemesannya itu nggak memesan pamor seperti ini, enggak. Jadi benar-benar pasrah. Karena orang Jawa dulu falsafahnya adalah pasrah dan rimo. Apa sih yang diberikan Tuhan kepada saya? Ya sudah, saya terima. Seperti itu. Filosofi itu keren banget. Keren, asik banget. Kalau lebih menggali lebih dalam, mengulik dunia keris itu, filosofinya banyak banget.
Kalau kita mau lihat lagi nih, ini kalau Bang Togu lihat seperti apa nih? Seperti kapal. Jadi Saya kira tadi seperti telinga. ini seperti kapal. Kapal, ya. Kalau saya menyimpulkan, jadi di saat kita sudah mulai dewasa, orang Jawa itu mungkin dari anak-anak kita sudah punya keris ya. Jadi ini seperti kapal. Ini keris yang menemani kehidupan kita. Jadi kita ini mengarungi kehidupan ini bersama-sama. Seperti kapal, kita bersama-sama mengarungi kehidupan ini tadi. Dan keris ini sangat maskulin, teman-teman. Zaman dahulu kala, di saat orang menikah, tetapi pengantin pria berhalangan datang di acara pernikahan itu tadi, itu dapat diwakilkan oleh keris sang pria. Ini maskulin banget. Keris itu laki banget. Zaman dulu kalau orang Jawa lelaki kalau belum mempunyai keris, itu kehidupannya belum lengkap. Punya kukilo, itu kicauan, burung itu hiburan. Sekarang TV, turonggo, tunggangan, kuda. Sekarang mobil, motor. Nah, zaman dulu kalau belum punya keris, belum dianggap sempurna hidupnya. Pusaka ya. Ya. Dan pusaka juga menyimpulkan ini tadi. Seperti batu meteor, itu adalah perpaduan batu angkasa dengan ibu bumi pertiwi. Bopo Akoso dengan ibu bumi pertiwi. Bersatunya angkasa dengan ibu bumi. Nah juga ini simbolnya kehidupan. Artinya kehidupan Linggayoni. Orang zaman dahulu mengenal Linggayoni itu adalah kehidupan. Seperti itu. Linggam Yoni. Zaman dulu tuh ya, tahu besi meteor deh ya. Ya. Di saat zaman orang asing NASA belum mengenal batu meteor, para empu kita sudah mengenal meteor. Keren kan? Mereka bisa membentuk besi seperti ini lagi. Ya. Makanya dalam ilmu metalurgi, seni tempa yang baik adalah seperti ini. Mempunyai batu meteor. Kalau dalam dunia senjata, pedang Viking, pedang Jepang, katana, nggak ada senjata yang punya meteor, Bang Togu. Nggak ada senjata yang mempunyai daya supranatural. Nggak ada. Coba sebutin negara mana zaman dahulu yang punya senjata tapi berdaya supranatural juga. Pedang itu katana dari Jepang. Senjata apa lagi? Samurai Samurai itu orangnya. Samurai orangnya. Samurai itu orangnya, Ronin. Kalau samurai itu pengawal, istilahnya pas pampres, pengawal pribadi raja. Di saat dia menjabat punya raja, nah namanya dia samurai. Tapi di saat rajanya sudah nggak ada atau haragiri, mati dengan terhormat, sudah nggak punya tuan lagi, namanya Ronin. Nah banyak itu yang salah konsep. Samurai itu bukan pedangnya tapi orangnya yang disebut senjatanya itu namanya katana. Seperti itu Bang Togu. Maka kita ini obrolannya meluruskan apa namanya pusaka tadi ya. Banyak yang salah gitu loh.
tadi banyak yang salah kan. Penyebutan samurai. Saya punya samurai yang bisa dibuat sabuk. Sebenarnya bukan samurai, tapi sebutannya katana. Itu. Langit katana. Katana tuh langit. Bahasa Jepangnya. Ya. Saya juga suka sekali sama itu tadi. Apa namanya, seni tempa katana di Jepang. Juga keren-keren banget. Saya juga hobi juga dengan katana. Katana Jepang juga kalau mau dirawat juga bagus menggunakan wax tadi. Menggunakan wax. Jadi lebih bagus lah daripada menggunakan minyak yang cepat kering. Sekarang katana di Jepang itu bisa bilahnya mereka buat bentuk warna biru, ada warnanya. Wah, cakep banget. Keren. Saya mau ngerokok ini Bang Erik. Oke. Buat teman-teman, sekian dulu perjumpaan kita karena narasumber kita Bang Togu sudah kepengen ngerokok nih. Panggilan alamnya sudah memanggil. Oke Bang Togu, ucapkan selamat kepada teman-teman. Selamat malam dan sampai jumpa lagi. Selamat malam, sampai jumpa lagi. Terima kasih. Wassalam.